Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi pada video mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk pertemuan yang kedua. Ya. Di hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai konsep dasar sistem ya. Walaupun saya sudah mencoba untuk menjelaskan ya sedikit luarannya pada pertemuan pertama. Ini mungkin lanjutan yang lebih dalam ya. Oke, kalau tidak salah di pertemuan pertama saya sudah jelaskan tuh apa sistem informasi dan manajemen yang merupakan 3 frase dari mata kuliah kita gitu ya. Oke, ini capaiannya mampu mendefinisi dan mengidentifikasi sistem. Nah, apa itu sistem juga saya sudah jelaskan, saya ulangi sekali lagi. Suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk satu tujuan. Gitu ya. Oke, ini sistem untuk menurut Pak Ali emang agak lama ya, materinya emang agak lama. Adalah sebuah kesatuan dari komponen-komponen yang saling berhubungan, yang harus bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Sama maksud dan arahnya dari penjelasan saya sebelumnya. Saya percepat ya, karena memang sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, ini mungkin ini hal-hal yang lebih substansial yang akan kita bahas. Unsur-unsur sistem itu ada yang namanya input, ada yang namanya pengelolaan, ada yang namanya keluaran, ada yang namanya umpan balik. Nah, yang dimasukkan dengan feedback itu ya, itu bisa berasal dari output. Ya, ada 2 nih sumbernya nih. Yang pertama dia bisa berasal dari output atau dia juga bisa berasal dari lingkungan sistemnya atau lingkungan atau organisasi yang ada ya. Jadi di mana organisasi itu membangun sebuah sistem maka itu bisa memberikan feedback, itu yang dimaksudkan. Ini mekanismenya, situ ada tujuan, turunannya adalah pengendalian ya, ada pengendalian, kemudian kita masuk ke input, kemudian di sini ada transformasi, ada pengelolaan, kemudian jadilah di output. Nah, karena ada output ini maka ada umpan balik. Maka ada umpan balik yang diberikan. Gitu ya. Ini karakteristik sistem. Setidaknya ada 11 ya. Oke, kita masuk perlahan. Yang pertama ya, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Artinya, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Saya nggak mau ngambil contoh yang ribet deh. Saya ambil contoh meja aja. Meja dibangun dengan sebuah sistem kan. Jadi ada 4 kakinya yang menjadi penyangganya, kemudian ada papannya ya, yang menjadi tempat untuk meletakkan barang, maka itulah bisa disebut sebagai meja, gitu kan. Jadi tanpa adanya kaki, nggak ada yang namanya meja. Atau kakinya kurang 1, tidak jadi meja. Misalnya contoh 4 meja nih, 4 kaki pada satu meja, 1 kakinya rusak. Berfungsi sebagaimana mestinya tidak? Tidak. Kenapa? Karena setiap komponen itu berinteraksi satu sama yang lain. Saling terhubung, saling membutuhkan. Jadi ketika ya, sebuah meja ingin memiliki fungsi yang sebenarnya dari meja tersebut, tentu terbayangkan ketika saya sebutkan meja di benak Bang Kakak, maka setiap komponen ya yang ada pada meja tersebut harus saling bersinergi. Ketika ada satu yang tidak dapat bersinergi, maka fungsi meja tadi akan menurun. Dan bahkan malah bisa meja tadi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai meja.
Kalau itu saya ambil contoh yang simpel dan mudah aja ya. Kemudian ada namanya batasan sistem, yaitu ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luar. Ya, contohnya gini deh, meja diletak di ruang tamu. Nah, ruang tamu tadi kan bukan hanya meja aja itu isinya, ada kursi, ada hiasan dan segala macamnya, hingga dia bisa menjadi ruang tamu yang indah. Kan ada sistem juga tuh yang dibangun. Jadi ketika kita ingin menyatakan ruang tamu itu indah, mengapa? Karena ada komponen-komponen yang berinteraksi. Ada meja, ada kursi, ada lukisan dan hal-hal manik-manik lainnya yang bersatu padu sedemikian rupa. Gitu ya. Jadi meja tadi semoga sebuah sistem yang masuk ke dalam sistem yang lebih luas atau sebuah sistem yang berada pada satu lingkungan. Nah, tapi meja dan kursi, sistem dan sistem lainnya memiliki keterbatasan. Memiliki batasan. Gitu ya. Apa maksudnya ya? Ketika kursinya rusak, belum tentu mejanya juga akan rusak. Gitu ya. Ketika meja yang rusak, kursi tidak rusak. Nah, itu hanya permulaan aja sih. Hanya umpama aja. Kemudian ada lingkungan luar sistem, bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. Yang sama seperti ilustrasi yang sudah saya jelaskan tadi. 4. Penghubung sistem, interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lainnya disebut penghubung sistem atau interface. Kalau saya tadi ambil contoh meja ya, yang menghubungkan meja kaki ya, yang menghubungkan kaki dengan taplak meja, bukan alas meja apa namanya ya, pokoknya yang meja atasnya itu kan paku ya, kan gitu ya. Jadi bisa saya katakan misalnya sorry. Nah, interface-nya itu adalah paku. Jadi ada dia yang menghubungkan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Atau yang menghubungkan kaki satu dengan kaki yang lain. Kan atasan meja itu ya. Gitu kan? Nah, jadi gitu dia. Kemudian ada yang kelima adalah masukan atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan. Oke. Ya kalau kita pakai ilustrasi meja tadi ya ketika meja direparasi sudah rusak dan segala macam gitu ya. Yang keenam itu adalah pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang ketujuh, keluaran atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lainnya. Ya, kalau saya sih menjelaskannya siklus ya. Siklus, ada arusnya, perputarannya, ya subsistem, kemudian menjadi sistem, kemudian menjadi subsistem. Seperti yang saya katakan tadi, di ruang tamu ada sistem yang menghubungkan dengan sistem-sistem yang lainnya, sehingga bisa dikatakan ruang tamu itu indah. Jadi gitu ya. Kemudian ada sasaran sistem. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Yang kesembilan, itu ada tujuan atau goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Ya. Kalau saya pakai contoh yang masih sama ya, meja tadi apa fungsi meja? Dipakainya lama kan? Ya udah ke situ aja sih ya. Tinggal kita bayangkan aja. Saya rasa contohnya sangat mudah untuk kita membayangkan itu. Kemudian yang ke-11 itu ada umpan balik atau feedback. Mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Ya, kalau misalnya contoh nih, kaki meja udah mulai melewat, melengkung ya, tinggal bagaimana lah ya dibuat supaya bisa bagus lagi. Ini dia skemanya, bagannya ada input, proses, output. Di sini selama proses ada kontrol dan feedback. Kemudian nanti luarannya nanti adalah objektif dan goal-nya.
Ya. Oke, klasifikasi sistem ada 4 ya. Ah ya benar. Klasifikasi sistem ada 4. Yang pertama itu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itulah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Jadi logika berpikir gitu. Bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu informasi gitu. Itu kan nggak nampak, tapi kan otak kita memproses itu gitu. Tak tampak deh. Kalau sistem yang tampak secara fisik apa itu? Saya contohkan meja gitu ya. TV, handphone, kan ada sistem tuh di dalamnya kan. Ya, walaupun di handphone itu sebenarnya ada sistem fisik dan ada sistem non fisik. Ada hardware, ada softwarenya gitu ya. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah itu sistem yang terjadi melalui proses alam ya. Contoh mudahnya hujan ya. Kan alamiah tuh. Dari air laut menguap jadi awan, kemudian awan terbang ke darat, hujan, air turun ke darat, dari darat mengalir ke laut. Air laut kemudian menguap lagi. Nah, itu kan alamiah ya. Ya walaupun nggak tahu lah saya kalau emang sudah ada hujan buatan ya, nggak paham juga. Yang kemudian dari sistem buatan manusia, sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Kita dengan handphone ya, interaksi. Kita tanya Mbah Google kan, pakai suara kah, atau pakai ketikan kah, dan segala macamnya. Kemudian ada yang disebut sebagai sistem deterministik. Nah, maksudnya adalah tingkah lakunya dapat diprediksi. Sementara untuk sistem probabilistik adalah kondisi masa depan yang tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Nah, jadi ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi, agak cepat. Sistem tertutup ya tidak dipengaruhi lingkungan luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Sistem terbuka dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain, dan memberikan keluaran untuk subsistem lainnya. Dan ini daur hidup untuk sistem, ya, siklus dia. Pertama, kita mengenali adanya kebutuhan, kita bangun sistemnya, kemudian kita pasang, kita operasikan, kemudian ketika sistem itu menjadi usang, kita upgrade. Dan untuk upgrade itu butuh yang namanya pengenalan akan kebutuhan kembali. Terus kemudian berproses ya. Oke, pentingnya suatu pandangan sistem view bagi manajer. Pertama, mencegah manajer tersesat dalam kerumitan struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi hal yang fundamental ya. Bagaimana fundamentalnya sih begini. Bagaimana ketika kebijakan itu dibuat, kemudian implementasinya, ya proses pengimplementasikannya itu dapat sesuai ya dengan kebijakan yang ada, itu juga akan bergantung pada struktur organisasinya. Jalannya usaha, ya, jalannya roda organisasi itu juga bergantung dari struktur organisasi. Maka struktur organisasi harus dibuat sedemikian rupa, sebaik mungkin, ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang emang dibutuhkan. Yang kedua, ya, menyadari perlunya tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian organisasi. Kalau kita balik lagi ya, kita balik lagi definisi sistem tadi, kumpulan komponen, kumpulan senyawa, kumpulan unsur yang saling terintegrasi, yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita bicara soal organisasi, kita bicara dari kumpulan orang yang kemudian bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Maka setiap orang itu harusnya saling terhubung, harusnya saling membutuhkan, harusnya saling terintegrasi, sehingga dapat bahu-membahu mencapai tujuan.
Kemudian mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungan, ya dengan adanya konsep feedback. Kemudian yang kelima, penilaian dengan umpan balik hanya dapat diberikan oleh sistem lingkaran tertutup. Nah, sekarang kita bahas soal subsistem dan supersistem. Kalau subsistem, dia merupakan bagian-bagian dari sistem itu sendiri. Contoh, mobil terdiri dari mesin-mesin. Sistem mesin terdiri dari berbagai subsistem, sistem karburator, sistem bahan bakar, dan sebagainya. Turunannya dapat. Itulah dia. Kuncinya adalah merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Ya, satu kesatuan. Nah, ini kata Tata Sutabri. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Sama seperti apa saya nih? Penjelasan saya soal ruang tamu. Meja merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, kemudian meja memiliki subsistemnya, kakinya, atasannya, gitu ya. Kemudian kumpulan dari sistem adalah super sistem. Mobil apabila dikumpulkan akan menjadi super sistem jalan raya. Ada Bangjo di situ ya. Bangjo itu kalau apa artinya lampu merah, lampu lalu lintas. Nah, ini apa pemahamannya? Oke, mungkin ini ya materi kita pada pertemuan kedua. Eh, Cukup singkat, tidak terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.